Halo semuanya, hari ini aku mau bahas tentang tutorial dasar Tailwind CSS untuk pemula. Jadi pertama-tama kita harus download dulu atau setting dulu Tailwind-nya. Kalian bisa pergi ke browser, terus cari websitenya Tailwind CSS. Kita bisa klik docs di atas ini. Nah, ini adalah cara installnya, cara install Tailwind CSS-nya. Nah, ada dua cara yaitu Tailwind CLI ataupun Play CDN. Tailwind CLI itu simpelnya gini. Kalian harus downloadnya itu di menggunakan Node.js juga, dan dia ini lebih ribet caranya kalau buat pemula. Sedangkan Play CDN itu kalian tinggal copy paste aja linknya, terus taruh di bawah title, selesai, jalan. Sedangkan kalau Tailwind CLI itu tapi perbedaannya Tailwind CLI itu walaupun dia ribet, tapi untuk proyek-proyek besar dia itu lebih terpakai karena dia jangkauannya lebih luas sekali ya. Jadi kita lebih fleksibel buat mau ngedit stylenya, misal mau di apa ini tuh lebih luas lah. Sedangkan Play CDN itu terbatas, nggak semuanya, tapi karena kita baru awal, jadi aku akan pakai Play CDN. Jadi kalian bisa klik Play CDN ini, terus kalian bisa copy semuanya yang ada di sini. Kalian copy, terus kita kembali lagi ke VS Code. Nah, sekarang kalian kita akan bikin file pertama kita, yaitu adalah index.html. index.html. Terus ada beberapa extension yang harus kita download, kita install. Ini contohnya di sini. Ya, ini penting ya, live server ini kalian ini harus diinstal buat melihatkan hasilnya, untuk memperlihatkan hasilnya di browser. Jadi kayak misalkan kalau kalian ngoding, ini kan ngodingnya di text editor Visual Studio Code. Nah, nanti hasilnya itu keluar di live server di browser. Ada live server, ada juga yang namanya live preview. Itu terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau aku pribadi pakai live server. Terus kalian bisa cari di sini Tailwind. Nah, ini CSS Intelligence. Nah, ini harus di download ya. Diinstal. Ya, harus diinstal ya. Oke, terus kalau kalian udah install itu semua, kita kembali lagi ke file index.html-nya. Terus kita copy paste apa yang tadi udah kita copy. Nah, ini adalah hasil yang tadi kita copy. Ini kita coba run. Mana? Open with live server. Nah, ini hasilnya, hello world. Terus gimana kita mau tahu cara, emang itu udah di styling sama Tailwind CSS? Ini jawabannya udah ya. Kenapa? Karena sebentar. Kenapa? Karena coba kalian lihat di sini. Oh ya, tunggu bentar. Ini mana tadi server? Nah, ini script SRC ini adalah link buat manggil si Tailwind CSS-nya. Dan ini hello world, ini kan kalimat yang dipanggilnya. Terus
kok bisa sih ini emang ini udah termasuk Tailwind-nya emang udah ada. Ini jawabannya udah. Kenapa? Karena di sini kalian lihat, ini kan H1 class text 3XL font bold underline. Ini semua adalah class. Terus text 3XL ini adalah ukurannya, font size-nya. Font bold-nya itu ya ini kalian bisa lihat sendiri, ini udah di bold ya. Jadi ini udah di bold dan underline itu garis bawah, di sini juga ada garis bawah. Jadi ini tandanya udah ke style di Tailwind CSS-nya gitu. Oke, sekarang kita coba lihat di sini ada teks 3XL. Teks 3XL ini adalah font size-nya. Jadi kita misalkan mau ganti ini nih, ini kan tadi bawaan dari yang kita copy dari webnya Tailwind kan. Nah, sekarang coba kita ke websitenya lagi. Terus coba kita cari di sini. Jadi kita cari di sini, kita cari font size. Nah, ini adalah font size atau dokumentasi Tailwind. Jadi kayak buku panduan kita buat belajar Tailwind ini. Jadi kayak sebenarnya dia ini udah lengkap banget. Jadi kalau kalian mau belajar lewat si websitenya ini juga bisa bisa karena udah lengkap banget. Nah, tadi kita kan di sini ternyata kan banyak nih ukurannya. Ada teks XS, teks SM, extra small, text base, text LG, XL. Nah, ini yang tadi kita pakai text XL. Terus sekarang misal kita mau ganti pakai text XS. Nah, karena kita udah tahu, kita tinggal ganti di sini, kita ganti jadi 3 deh, kasih 3 XS. Kita lihat hasilnya jadi lebih kecil. Sekarang kita ganti ke teks LG. Mana tadi? Oh, ini. Sorry. Teks LG. Dia juga masih sama. Coba kita di sini kita ganti pakai XL lagi. Tapi kita pakai di sini 5. Harusnya ini jadi lebih besar ya. Coba kita lihat apakah jadi lebih besar. Iya, jadi lebih besar teman-teman. Nah, sekarang kalian kan nggak mungkin akan nanti kedepannya kalau buat project mungkin lebih besar, nggak mungkin akan bolak-balik ke Tailwind kan buat ngeliat apa ya ininya, ini apa ya, ini apa gitu kan. Nggak mungkin kalian buat bolak-balik ke sini. Tapi ya kedepannya mungkin akan lebih hafal, cuma maksudnya kalau kalian lupa pun kalian gak mungkin akan bolak-balik ke si website ini kan. Nah, tadi di awal kita udah install Tailwind CSS Intelligence ya tuh. Sekarang tapi kok belum. Nah, itu tuh gunanya untuk suggest, merekomendasikannya. Jadi nanti kan biasanya kita kalau nulis nih suka ada keluar tuh apa-apanya. Nah, tapi kok ini nggak keluar karena kita belum panggil. Jadi sekarang kalian bisa tambahin filenya di sini. Kalian bisa tulis, kalian bisa tulis ya pakai tailwind.config.js kayak gini. Config mana .js. Oh, kok dia nggak kepanggil? Oh, sebentar. Ke file apa ke folder, aku lupa deh.
Oke teman-teman, maaf tadi ada sedikit kendala. Nah sekarang kita lanjut. Tadi aku bilang kita mau munculin suggest ya untuk ukuran-ukuran atau warna mungkin nanti kedepannya di sini. Itu kita pakai buka file, terus kita tulis Tailwind .config .js. Nah ini kita enter. Oke, ini kita nggak perlu kita isi ya. Ini nggak perlu kita isi. Sekarang kita balik lagi ke index.html. Ini kita tunggu agak beberapa lama, soalnya kan dia buat iniin dulu. Coba kita coba ya. Sekarang. Belum ya. Kita tunggu dulu ya. Atau enggak kita bisa close tab dulu. Terus kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Nah ini. Nah sekarang kita coba ya. Nah nanti lihat guys, ini udah kan tadi keluar kan nih, set banyak kan tuh. Sekarang kita misalkan kasih 3 XL, dia ngasih tahu font XL itu ukurannya berapa sih, 1,875 rem atau 30 px. Nah sekarang kita coba kita ganti lagi text mode tuh berapa sih ukurannya. Nah yang biasa ini kan dia 0,87 rem ataupun 14 px. Jadi ini gunanya Tailwind Intelligent Study. Jadi lebih memudahkan kita nggak perlu harus bolak-balik ke websitenya Tailwind gitu. Oke, sekarang aku ganti ini, kita balikin jadi 5XL ya. Nah, 5XL. Terus sekarang aku mau bahas tentang font bold. Font bold itu kan untuk ketebalan atau ketipisannya. Sekarang kita pergi lagi nih ke si websitenya. Kita cari di sini, nggak ada dia. Kita cari aja Fontwake nih. Dan ternyata Fontwake itu kelasnya juga banyak banget guys. Banyak banget ini, lihat. Tapi nggak sebanyak yang tadi sih, cuma lumayan banyak gitu kan. Terus sekarang kita mau coba ya fontnya. Kita pakai ya, maaf berisik ya, Fontin. Oh jangan, kita pakai font light, normal aja, normal. Kita pergi ke browser, kita buka. Kok masih? Coba kita refresh. Iya, kenapa dia? Nggak apa guys, kita harus tenang. Kita buka open with live server. Nah, ini dia jadi lebih kurus ya, bisa dibilang dari yang tadi. Kalau yang tadi kan bold itu kan ditebelin kan, nah ini jadi lebih tipis ya, lebih tipis. Terus gimana kalau kita kasih yang extra light? Kita kasih coba di sini extra light. Nah kita lihat, waduh lebih kurus lagi, lebih tipis lagi kalau extra light. Jadi kita mana tadi? Nah ini jadi kita bisa lihat ya, di sini tuh kita lihat tadi extra light itu kita pakai 200, sedangkan font yang normal itu 400. Jadi ya jelas lebih
kurusan yang extra light, lebih tipis yang extra light gitu. Oke, sekarang ya jadi ini setelah kalian ya mau ngasih apa, cuma kayaknya pakai bold aja ya, soalnya kayak aneh gitu ngeliat yang ini nih kayak kurus banget tadi tuh, jadi kita kasih yang font bold aja. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang underline atau garis bawah yang di sini. Sekarang kalian bisa ke sini, kalian cari text decoration. Coba ya, apa coba decoration dulu, ada nggak dia? Text decoration. Coba kita lihatin dulu. Bukan. Line ya kayaknya. Nah, betul. Kita cari text decoration line. Nah, ini di sini ada underline, overline, line through, no underline. Sekarang kita akan coba dulu. Kita coba dari yang overline. Yang underline ini kita ganti. Overline. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Ternyata nggak ada apa-apa ya guys, cuma nggak kelihatan, ternyata nggak kelihatan. Coba kita cari yang di sini tadi ada apa aja, ada line through. Coba kita lihat lagi. Di sini line through. Dan apa yang terjadi kita lihat, yap, kayak dicoret, dia kayak dicoret gitu ya. Biar lebih kelihatan kayaknya kita ganti ini ya normal aja deh, biar lebih kelihatan. Kayak gini, normal. Oke, jadi kalau kita pakai line through itu dia kayak dicoret ya. Nah, cuma karena kita nggak penting-penting banget nih, belum penting-penting banget buat pakai line through, maksudnya pakai underline ataupun line through ataupun text text decoration line lainnya. Jadi aku hapus dulu di sini. Yang penting kita semua udah tahu ya, kalau mau nyari underline tuh di mana sih, mau bikin kayak gini, mau bikin line apa sih? Ya mau bikin overline gimana sih, line through gimana sih, atau ya pokoknya kalian udah tahu lah tempatnya gitu. Kita hapus ya. Oke, sekarang kita mau ganti warna dari si tulisan hello world ini. Kita mau ganti nih, karena kan tadi kita bawaan dari si ini ya, websitenya Citawin kan, yang kita copy paste. Nah, terus sekarang coba kita cari text color. Yang mana yang harus kita bukan ini. Bukan guys, kita coba apa ya, teks hasil keluar dia, maaf teks color ya, sampel kelihatan.
Nah, ini dia guys. Ini ada warna-warnanya. Kita mau pakai warna apa ya kira-kira? Ini banyak banget ya pilihannya. Ada yellow, ada red tadi di atas, ada black pastinya, white pastinya ada juga. Terus iya, ada banyak macam ya. Coba sekarang aku mau pakai teks apa ya, warna biar kelihatan. Emerald tuh warna apa ya, coba kita lihat. Teks emerald, oh warna hijau-hijau gini. Nah guys, kita nulis teks warna aja itu dia masih ada banyak lagi pilihannya. Ada yang 100, 200, 300 sampai 950. Ini kayaknya ininya ya, kayak ketebalan warnanya gitu. Iya kayaknya. Coba kita pakai warna ini deh, yang 800. Kita lihat. Nah, ini berubah ya. Cuma warnanya agak gelap, kurang kelihatan. Cari yang mudaannya. Coba yellow. Kita pakai warna yang inilah, yang 400 deh. Weh, kelihatan ya. Ini jadi buat ngeubah warna tulisan. Dan ingat ya, ini pilihannya banyak banget nih kalau kalian mau lihat tuh. Coba kita scroll ke bawah. Sampai mana dia? Oh, seginian lah. Gitu. Jadi ini buat ganti warna. Oke, sekarang kita mau bikin tulisan ini untuk jadi di tengah sini. Karena kan ini mepet gitu nggak enak ya. Jadi kita mau pindahin ke tengah sini nih. Itu kita pakainya text align. Kita ke sini. Tulis align. Tunggu aja lah. Align, text align. Tadi ada ya? Nah, ini adalah bentuk dari kelas-kelasnya text align. Ada text left, berarti ada di kiri. Ada text center, ada berarti di tengah. Right kanan. Jadi kita coba ya, karena kita pengen dia jadi di tengah, berarti kita pakainya text center. Ini ada, kita langsung enter. Kita lihat apakah dia pindah ke tengah. Dan iya, dia pindah ke tengah. Jadi dia udah pindah ke tengah. Ini adalah hasil dari text align. Jadi kalau kalian melihat teks 5XL itu hasilnya adalah tulisannya jadi lebih besar. Sedangkan font normal itu untuk ketebalan ketipisannya itu pakai font normal. Text yellow itu buat ngewarnain warna tulisannya. Terus text center itu untuk jadiin di tengah, pakainya text align. Nah, terus tadi kita sempat bahas tentang underline ya. Itu juga harusnya ada di sini, tapi ya karena kita nggak butuh banget, nggak usah kita pakai ya. Oke, sekarang aku mau ngasih warna buat di background hello world ini. Kita bisa di sini pertama kita pakai div dulu. Kita bikin pembungkus di sini di luar H1 ya. Div mana div? Nih kita bikin gini. Kita copy. Paste.
Oh iya, ini masih di dalam. Nah, ini harus hati-hati ya. Terus juga kita rapihin div. Oke. Terus kita di sini di div-nya kita kasih, sebelumnya kita ke websitenya lagi dulu. Kita cari di sini background color. Kita cari background dulu aja. Background size image driven position origin. Nah, kita nggak akan pakai ini, kita pakainya color. Nah, ini background color. Di sini ada pilihan banyak warnanya, dan kita di sini hanya ingat, tolong diingat, berarti kata kuncinya adalah BG atau background. Jadi kita cari di sini di div, kita panggil class, terus kita tulis BG minus. Nah, di sini itu udah ada jenis-jenisnya, warna-warnanya. Nah, ini tinggal kalian pilih mau pakai warna apa. Aku karena itu warna kuning, berarti aku cari yang agak warna tua ya. Kita pakai inilah, coba ya. Coba kita lihat. Nah, ini udah jadi kita bisa mewarnain si background dari hello world-nya. Karena tadi putih doang kan biasa, jadi kita warnain bagian tapi baru hello world-nya aja, baru atasnya aja. Oke. Oke, selanjutnya kita mau ngasih border. Cari di sini border width. Width itu width itu jarak antara kotak ini nih sama yang kotak lainnya ya. Tapi itu tuh dia di luar. Kalau padding kan di dalam, kalau width itu di luar. Nah, aku pribadi pun masih suka ketukar antara width, padding, margin tuh aku masih, walaupun sebenarnya fungsinya tuh mungkin masih ibaratnya beda gitu kalau orang yang udah tahu. Cuma kalau ini kadang suka ini kemana gitu loh. Nah, jadi kalau coba kalian mungkin bisa koreksi aku kalau salah ya. Itu seingatku width itu jarak antara kotak di luar pokoknya dia tuh. Jadi kita coba lihat di sini. Di sini ada ya border width-nya ada ini. Sekarang kita tulis di dalam sini, di samping di dalam div, di kelas div, di dalam div kita tulis di kelas kita di samping warna, kita tulis border. Border misal aku mau kasih border minus 2. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini ada nih, sebenarnya ini ada ya teman-teman, ada garisnya. Cuma tunggu deh, aku warnanya hitam ya. Coba gini biar kita kelihatan, kita kasih tulis di sininya. Di body kita kasih color, class, BG, apa ya biar kelihatan tuh. Coba BG ini ya, yang ini. Apa yang akan terjadi? Nah, oke, ini kalian lihat kan nih ada garis hitam di sini yang dimana itu namanya border. Itu adalah border width nih. Nih kalau kalian lihat nih yang aku arahin, ini tuh namanya border width. Iya.
jadi ada jarak antara si ini ke sini kita, dia ada jaraknya. Oke, ini akan aku hapus ya karena kita nggak ngasih background ke situ dulu. Oke, kalian bisa lihat. Aduh. Nah, ini ya hasilnya. Nah, selain kita bisa warnain backgroundnya, warnain tulisannya, kita juga bisa warnain si bordernya ini, garisnya ini kita bisa warnain. Sekarang kita kesini lagi, kita cari border background. Iya background. Tunggu ya, apa border color ya? Aku lupa nih. Coba color. Ternyata border color guys. Nah iya, ini warna-warnanya ada banyak ya, cuma kan kita ingat kata wajah border, jadi udah tinggal kita cari di HTML di sini, kita cari border tunggu, kenapa nih? Ya misal kita kasih warna, aku mau kasih yellow deh. Ini ada macam-macam kuningnya, kita kasih yang 600. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini udah ada hasilnya ya, warna bordernya berubah kan? Jadi warna kuning keorenan gitulah. Jadi ini cara buat ngeganti border colornya. Sekarang kita lihat lagi di sini. Di sini kan bordernya itu semuanya ya, dia mencakup semua, misalnya atas, bawah, kanan, kiri, itu dia semuanya kena. Sekarang aku pengen bikin, misalkan, aku pengen bikin bordernya di awal aja, di atas aja. Ya udah, kita bisa bikin kayak gini. Border ini, ya ampun. Kita tambah di sini, kita tulis border misalnya aku mau di atas ya, T strip 2 sekarang. Nah kok ini nggak berubah sih kak? Kok ini nggak berubah sih? Kan katanya misalnya mau di atas doang ya, karena kita di sini belum dihapus guys. Nih ini kan yang 2 tadi kan, ini kita hapus sekarang. Nah coba kita lihat ya, lihat kan sekarang bordernya, garisnya cuma ada di atas. Terus gimana kalau aku mau, nah oh ya, kalau di atas itu pakainya itu maksudnya top. Terus gimana kalau aku mau di kanan? Berarti pakai apa, kanan bahasa Inggrisnya kan right, berarti kita pakai R. Coba kita lihat pakai R. Nah lihat di sebelah kanan doang, aku pengen di sebelah kiri, kita pakai L. Kita lihat ya, dia ada di left. Terus sekarang kita mau pakai di bawah, kita pakainya B. Kita lihat di bawah, benar di bawah. Aku mau atas sama bawah, Y. Mana Y? Nah itu cuma ada atas sama bawah, lihat kanan kirinya nggak ada ya. Sekarang kita ganti, aku mau kanan kiri, berarti pakai X. Lihat nggak adanya di kanan kiri aja, atas bawahnya nggak ada. Cuma karena untuk awal ini aku mau pakai buat yang B dulu gitu. Ini adalah mungkin border tab L itu tuh ibaratnya cuma buat kamu mau naruh bordernya di mana, maksudnya kayak di top, di atas, atau di left, right, setelah kalian mau di bawah, setelah. Jadi ini cara gantinya begini. Oke, selanjutnya aku mau bikin supaya kayak menu gitu di sini. Jadi bikin menu gitu. Nah, hello world ini akan kita jadiin ini ya. Kayak apa ya? Pokoknya termasuk lah ya. Jadi kayak misalnya hello world, di sini menunya. Aku pengen di sini menu di bagian kanan menu, hello world kita pindahin ke sebelah kiri. Nah, gimana caranya?
Pertama kita harus bikin dulu flex namanya. Flex itu supaya dia itu jadi apa ya, terkolom-kolom, contohnya kayak gini. Bingung aku ini mana ya. Sebenarnya sama aja kayak kita pakai flex di CSS. Nih contohnya kayak gini, atau kayak gini nih contoh. Ini contohnya. Jadi dia tuh yang membungkus flex itu yang bikin div itu jadi terbungkus mungkin dengan rapi gitu kali ya bahasanya. Jadi misalnya gini nih, ini anak pertamanya, anak kedua, anak ketiga, dan nanti hasilnya itu akan jadi kayak gini, anak satunya di sini, duanya di sini, tiganya di sini. Itu menyesuaikan juga dengan ukurannya, jadi dia kayak terkolom-kolom, terbagi-bagi gitu biar rapi. Jadi kita pakai flex buat kali ini. Ini hello world-nya kayaknya mau aku kecilin. Mana sih hello world? Tulisan BG sama Excel kita ganti jadi 3 aja. Saya kayak kegedean banget gitu ya. Kepencet. Nah, terus kita di sini di bawah H1 aku mau bikin pertama dulu ini UL atau underline, unordered line. UL, terus di bawah UL aku mau kasih list, terus di dalamnya aku mau nulis ref, di dalamnya aku mau nulis ref, terus ini aku mau ini juga sama, kita bikin di bawah sini juga sama. Kita bisa pakai control shift alt. Kok nggak bisa? Ini mau buat yang 2. Sebentar ya. Sorry, shift alt, harusnya pakai shift alt. Kalau control shift alt ininya ada bisa 2. Oke, jadi di sini kita mau nulis ini kan pakai list, ref. Misalnya aku tulis di sini about ya. About, di sini aku mau tulis misalkan portofolio misal kayak gini ya. Nah, terus sekarang kita masukin flexnya di mana? Kita masukin di ini UL. Kita masukin class. Kita masukin flex. Kita lihat. Nah, dia udah muncul ya. Flexnya di sini udah muncul. Nah, sekarang kita mau bikin dia supaya bisa naik tulisannya. Astagfirullahaladzim. Kita bukan di sini, harusnya ngasih flexnya. Ini atau buat di sini. Nih, kita ngasih flexnya itu harusnya di sini, di samping border video ini. Kita tulis border B2 flex. Kita kasih flex di sini. Apa yang terjadi? Kita akan melihat flex. Oke, dia pindahkan ke sebelah sini dan dia jadi setara. Nah, sekarang aku pengen supaya about sama portofolio ini dia juga segaris gitu, setara gitu tulisannya. Jadi kita bisa pakai flex juga, baru di sini kita pakai flex. Pakai class, kita masukin flex. Nah, kita lihat. Nah, ini udah jadi flexnya ya. Terus misal kita kasih warna deh, biar warnanya jangan itu, kita kasih yellow aja juga di samping. Kita kasih tulisan di sini warnanya, misal teks
yellow, kasih warna ini deh, kita lihat. Nah, lihat kan, ini udah jadi sama tulisannya. Ini aku ada yang salah deh. Ya, intinya ini jadinya akan seperti ini ya. Oke. Waduh, ini kok buat portofolionya di sini. Wah, coba kita bikin kayaknya nih. Sambil kita ganti. Base. Oke, udah sama ya guys. Sekarang kita pengen bikin supaya antara Hello World sama About Portfolio-nya itu berjarak. Misalnya Hello World-nya di sini, About Portfolio-nya di sini. Nah, itu gimana caranya? Kita bisa pakai, kalau ya pasti kalian ingat ya, kalau di mana SS itu ada namanya justify content. Nah, kita pakai itu. Sekarang coba kita cari di sini. Ini dia justify content. Aku rasa kalian juga udah pasti nggak asing ya sama justify content, yang ibaratnya udah pernah pakai CSS dan HTML. Nah, ini kita di sini pakainya justify between atau justify content space between, tapi ini kita pakai justify between. Nah, biar kita ada jarak antara si ini sama si antara Hello World sama About Portfolio, kita pakai justify content di justify between di bentar, tadi justify between kan kita lihat lagi ya, di sini di flag, di samping flag tulis justify between di antaranya kita kasih. Nah, lihat ya, kita jadi hello world-nya di kiri, about portfolio di kanan, di sini ada jaraknya. Jadi gunanya justify content between itu, justify between itu untuk memberikan space atau jarak antara satu ini dengan satu yang ini gitu. Oke, sekarang kita pengen bikin supaya antara ini sama ini kan terlalu ke pojok banget ya, dilihat mata juga nggak enak. Jadi kita pengen dia supaya agak kesinian. Nah, itu kita pakai namanya container. Kita kesini, terus kita cari di sini container. Aduh, coba ini. Bukan.
Oke, kita langsung aja ke sini. Kita langsung aja coba tes di sini kontainer. Lihat apa yang terjadi. Nggak ada apa-apa. Tutup dulu coba. Kapan lagi tutup server? Masih nggak ada. Berarti ini ada yang salah. Oke, teman-teman, ini aku masih belum bisa ya. Kenapa ini? Gak mau, tadi dia pakai center, pakai kontainer. Coba kita pakai ini kan div class agent. Coba kita pisah ya. Ini justify kontennya, flex kita hapus. Kita copy dulu tapi sebelumnya. Oke. Terus kita di sini nambah. Kita kasih div lagi coba ya. Kita bikin di sininya. Kok di sini? Dalam sini. Kita bikin class. Kita kasih container. Terus kita kasih container mx auto sama yang tadi ya. Kok gini? ms auto flex, coba ya, flex justify between, terus kita kasih fix 4
ada nih. Oh, bener guys. Nah, ini kan bergeser kan dia, jadi enggak akhirnya jadinya enggak kayak yang tadi di awal. Tadi di awal kan dia mepet banget ya, sampai kayak mepet ke sini banget. Nah, ini ada jaraknya. Oke. Nah, kira ketemu. Alhamdulillah. Nah, mungkin biar kelihatan, coba aku kasih di sini kali ya. Udah kenapa? Kita pakai coba border. Dua aja. Kita lihat. Oh. Sebentar, coba kita kasih ini ya ke yang lain. Coba ya, kita coba-coba apa yang terjadi. Ya balik lagi. Coba, ada jaraknya kan? Oke, ada jaraknya. Nih ya, ini kalau dikasih border kelihatan kan ya. Coba kita hapus aja. Oke, sekarang kita mau kenalan sama yang namanya MT. Ya, namanya MT. MT itu singkatan dari margin top. Jadi ya kalau kita mau ngasih space buat di atas sini. Jadi namanya margin top. Sekarang kita coba, kita tulis MT di sini, kalian tulis, terus nanti keluarkan nih suggest-nya. Kalian bisa pilih, aku kasih 5 misal. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat ya, di sini ada jaraknya. Akhirnya ada jaraknya yang putih-putih ini kan dari atas ke bawah. Dari sini ke sini kan, dari sini ke sini itu ada jaraknya. Coba kalau kita hapus MT-nya, nggak ada jarak. Jadi gitu ya, itu adalah kegunaan dari margin top. Tadi berapa? 5 ya. Oke. Oke, tadi kita udah kenalan sama MT, sekarang kita kenalan sama MR. MR itu right ya berarti. Mana? Nah, ini sebenarnya geser ke kanan ya guys, cuma ini kurang kelihatan dia nih. Gimana ya biar kelihatan? Coba, nih pokoknya MR right itu berarti margin right, kanan. Kalau ML ya berarti margin left, sebelah kiri. Coba kita lihat. Nah, lihat ya, ini agak ke kiri. Coba tadi aku mau ngasih apa? MR. Nah, biar kelihatan nih. Tadi MR belum terlalu kelihatan kan? Oh iya, nggak terlalu kelihatan MR di sini. Kalau gitu kita langsung ke MB. MB itu untuk bagian bawah. Ini sama halnya kayak waktu tadi kita bikin border ya. Border kan ada border. Mana border tadi tuh? Kan ada border B dan ya B, T, R, L ya kan sama. Cuma ini bedanya kita pakai depannya pakai M margin. Jadi ada margin yang margin left, right, top sama yang buat bawah. Nah, marginnya kita mau coba misal kita pakai yang top aja lah ya untuk ini. Jadi gitu ya kalau MT untuk di atas, MB bagian margin bawah, ML kiri, MR itu kanan. Nah, terus misal tiba-tiba kalian pengen nih kayak
Iya, aku pengennya jarak antara atas dan bawah. Berarti sama kayak border yang tadi. Kalau tadi border kan pakainya kalau atas bawah kan dia Y. Berarti di sini kita pakainya juga MT. Berarti kita pakainya MY. Sorry, MY. Kita lihat. Nah, atasnya 5, bawahnya 5. Jadi sama-sama ada jarak di antara atas dan pokoknya di atas dan di bawah gitu. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya padding. Nah, padding itu kita lihat ya di sini. Di spacing ada padding. Ini bisa kalian lihat. Ya. Terus sekarang kita coba ya. Padding ini sama aja sebenarnya. Maksudnya buat jarak-jarak juga. Cuma bedanya tuh itu padding itu kan nah next ke kembali. Margin itu margin ya. Nah, padding itu untuk di dalamnya, misal kayak gini nih, PY ya. Coba lihat PY. Nah, kalau PY berarti dia kan ada 5, jarak antara ke atas itu 5, ke bawah itu 5. Sekarang kalau kita ganti sama aja ini sebenarnya. Kalau kita ganti PR, right, kanan, kita ganti. Nah, dia ini sebenarnya ke kanan ya. Cuma gak kelihatan kenapa ya kalau kanan. Kita ganti misalkan jadi PL. Gak kelihatan juga. Kita ganti PB biar kelihatan. Nah, di PB kan dia ke bawah. Kita ganti PT. Nah, ini jadi ya tulisannya ada jarak ke atas. Oke, tapi sekarang di sini aku bakal pakai PY aja biar lebih bagus aja gitu kesannya, terus lebih rapi kayak gini. Jadi ada jarak di atas, ada jarak di bawah. Oke, selanjutnya kita mau mengubah bagian ini. Lihat ya di sini bagian menu about portofolionya itu kan dia nyambung ya. Kayak gini nih, about sama portofolionya dia nggak ada space. Nah, kita kan butuh space. Jadi kalian bisa ke text edit ke Visual Studio Code, terus kalian bisa tulis di dalam unordered list class ini nih, di bagian sini kalian bisa tulis space. Nah, ini langsung keluar kan, ada space minus x minus 0. Nah, ini kalian bisa pilih mau jaraknya berapa. Karena aku pengen ngasih jaraknya 10, coba ya. Nah, kita lihat. Oke, ini udah ada jaraknya ya. Ini adalah hasil dari space minus x minus 10. Kalau kalian mau lihat juga bisa lihat di website Tailwind. Di sini kan dia bilang adding space between children. Children itu maksudnya ini ya, item-item dalam sini kayak di sini nih. Ini namanya children 1, 2, 3 kayak anaknya lah. Nah, ini kalian bisa pakai space x number. Di sini numbernya bukan kalian tulis number beneran ya. Maksudnya numbernya ini kalian mau tulis 1, 2, 3, 4, 5 ya kayak tadi. Nih, space x4. Berarti ini kita misalkan space x kayak tadi kita pakai 10 ya. Berarti bisa space x10 gitu. Oke, selanjutnya kita mau bahas width. Nah, kalian bisa lihat ke sini, kalian cari di sini ada namanya width. Nah, ini ada ukuran-ukurannya, kalian bisa lihat sebanyak ini. Terus sekarang kita mau bikin width itu di misalnya sini ya, aku di div paling bawah, ini kita enter. Ya, kita enter. Terus kita tulis di sini. Kita bikin div lagi, div baru, pembungkus baru. Terus di dalam div ini aku mau nulisin sesuatu ya. Kalian juga boleh nulis kayak misalkan gini, hello, kayak gitu ya misal.
Terus kita kasih class di sini. Di dalam div kita tulis class, kok di sini. Di dalam tag div pembukanya kita kasih class. Terus kita tulis, kita pakai w, terus minus 2/4 ada nggak? Nah tuh ada nih. Terus habis itu kita kasih mx auto, di sini lagi kita kasih margin my nya kita kasih 5 biar ada jaraknya, biar lebih jelas. Terus kita kasih border 2, kita kasih border 2. Terus kita kasih lagi warna, buat bordernya kita kasih warna apa ya, kita kasih dulu border kita tulis border gray misalnya, kita pakai gray yang ini. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Oke, dia udah jadi ke tengah. Dari sini ke atasnya juga ada jarak. Terus ada bordernya, gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang height atau tingginya. Jadi di sini kan coba kalian bisa lihat di sini kan kotaknya kan, bordernya di sini kan kecil ya, segini doang. Kita pengen bikin agak lebih besar nih. Itu kita bisa pakai height. Nah, height-nya itu kita tulis di sini, kita pakai h. Oh ya, kalian bisa lihat di websitenya juga. Harus tahuin, kalian tinggal cari aja height. Di sini banyak banget tuh. Seperti biasa ya, kodenya banyak. Nah, sekarang kita ke sini dulu, kita tulis h min 20 lah kita kasih misalnya. Terus kan coba kita lihat, pas dia membesar harusnya. Oke, benar ya, dia membesar. Sekarang kita coba, kalau tulisannya kan terlalu dikit ya ini. Coba sekarang kita bikin paragraf atau kalimat, kita tulis di bawah sini, kita pakein H3. Oh, jangan gini. Coba kita ke sini. Ini kita keluarin aja nih. Ini kita turun ke sini. Terus ini hello kita pakein. Ctrl C, hapus ke bawah. Kita pakein H3, bisa pakein Ctrl V. Terus kita ke bawah sini, kita pakai lorem 30 ya, coba kita kasih. Oke, ini kita enter biar nggak sampai ke sana-sana ya. Ini oke, udah, kita lihat ya hasilnya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini tulisannya ada ya, tapi permasalahannya walaupun dia masuk ke dalam kotak, ini kotaknya dia nih keluar dari kotaknya. Kenapa? Karena sebelumnya kita udah ngasih tingginya terlebih dahulu. Jadi kotaknya tidak, kalau pakai H itu kotaknya tidak bisa menyesuaikan. Jadi kalau kita kasih height 20 ya dia 20 aja. Tuh, kayak gini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa pakai min height atau minimum ya. Kita kasih strip min height ini ya. Coba kita lihat ya, min height 20. Nah, kalau min height dia bisa menyesuaikan kotaknya. Terus gimana kalau misalkan kita tulisannya nggak ada? Dia bakal berubah atau enggak? Jawabannya ya enggak. Nih, lihat ya. Nah, tetap sama dia. Jadi mau ada tulisannya mau enggak ya udah segitu. Tapi dia ketika bisa gimana ya? Bisa lebih, ya dia akan menyesuaikan. Karena kan min height itu kan
panjangnya dari minimum height. Berarti minimalnya ya 20 gitu. Jadi misal kita tambahin di sini kok gini? Kita Ctrl Z aja ya. Nah, ini ya. Oke. Oke, sekarang aku mau ngasih ini tuh padding biar ada jaraknya, biar lebih bagus. Kita taruh di sini P -5, terus kita sekalian kasih backgroundnya, kok background ya, background BG strip, kita pakai gray aja yang ini nih, yang 400. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, lihat ya, dia jadi lebih rapih ya. Dia punya jarak antara sini, semuanya dia ada jaraknya, jadi lebih kelihatan rapih. Dan juga warnanya berubah karena ya tadi kita ganti kan. Oke, selanjutnya kita mau bikin supaya si mana nih? Ini jadi jangan siku nih. Ini kan siku banget nih, kotak banget. Nah, kita pengen bikin dia supaya agak melengkung. Nah, itu sekarang kita lihat kalian bisa lihat ke websitenya Tailwind. Terus kalian lihat lagi di sini ada namanya border radius, tapi kita kalau classnya atau kata kuncinya itu adalah rounded. Nah, sekarang kita coba tulis gini ya. Kita ke VS Code, kita tulis di bagian sini, kita tulis rounded kita kasih roundednya XL. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, lihat ya, jadi nggak siku, jadi nggak kaku lagi, maksudnya kotak, jadi tumpul ya, jadi tumpul. Oke, sekarang sekalian aku mau ngedit nge-style si hello ini. Kalian bisa masuk ke tag H3 dalamnya ya. Terus kalian kasih class. Dan dikasih class, kalian tulis text 3XL. Terus kalian kasih text center. Ini ada text center. Terus kalian kasih MB margin. MB kita kasih 3. Sekarang kita lihat. Nah, dia jadi udah lebih ke tengah ya, lebih ke tengah, lebih rapih juga. Oke, sekarang kita mau ke responsive design. Kalian bisa kesini, kita lihat ini namanya responsive design. Jadi kayak misalkan ketika kalian mau ngecilin layarnya kayak gini, ini kan karena menunya masih sedikit ya. Kalau isinya banyak itu kan pasti kan pernah lihat dong, kayak terjadi ketumpuk-tumpuk gitu. Nih coba kita misalkan gini. Nih kita bikin kayak gini. Misal di sini aku tulis 1. Aku pencet semua. Nah, ini tadi kita tulis apa? 1. Di sini kita tulis 2 ya. 2. Oh, gini deh biar agak panjangan tulisannya. Menu 1 di bawah sini. Menu 2. Nah, kayak gini. Sekarang kita lihat.
Ya, misal nih kan, tunggu sebentar. Iya nih, lihat ya, di sini kan dia kayak berantakan kan jadinya, numpuk menumpuk lah gitu kan. Jadi sekarang kita mau coba pakai responsive design supaya tampilannya lebih bagus. Mau kalian kecilin, besarin, itu bisa. Pertama kita lihat ke sini dulu, viewport content. Kalau kalian lihat di sini nanti ada ini ya, ini harusnya sih udah ada ya kalau pakai CDN. Coba kita lihat meta viewport with, ya udah ada ya, ini kita nggak perlu nulis. Terus kalian di sini bisa bikin gini misal ya. Tunggu, di sini kan ada SMMD LG XL sama 2XL. Nah, coba kita bikin kayak gini. Di mana ya? Di sini. Di sini kita tulis misal aku mau kasih MD BG, aku mau kasih warna apa ya, coba kita lihat ke bawah. Coba kita kasih warna agak yang beda deh biar kelihatan. Nih, biru langit ya, sky 400 ini. Kita kasih ini. Sekarang kita lihat, kita buka si ininya, hasilnya, lihat ya. Ini warnanya biru. Terus sekarang kecilin. Nah, jadi berubah warnanya. Terus aku gedein lagi nih. Set. Terus kita kasih lagi, dia berubah warna. Karena kita pakai apa tadi? Responsive design itu menggunakan MD ini. Jadi ini begini, ini besarnya, ini kecilnya, gitu. Oke, sekarang aku mau misal nambahin LG di sini. LG tik 2, terus kasih BG. Aku mau warnanya misal apa ya? Ini merah ya. Oke, coba kita coba ya. Oke, ini masih warnanya hijau. Coba kita perbesar. Nah, ini jadi biru. Tapi kalau kita makin besar, dia jadi merah. Karena dia pakai LG. LG itu kan large ya. Jadi ada tahapannya. Nih tadi kan dulu apa gini. Ini kan yang dasarnya nih sebelum diedit. Begitu diedit kita pakai MD, dia jadi warna biru. Begitu kita style edit kan. Nah, ini dasarnya, terus kita style jadi pakai MD, dia jadi warna biru. Kita pakai enlarge, dia jadi warna merah. Karena tadi kita kasih large nya warna merah ya. Begitu. Nah, sekarang kita mau bikin supaya tulisannya itu ketika kita kecilin dia bisa menyesuaikan dengan ukuran tabnya. Kalau tadi kan warna, sekarang tabnya. Misal begini, ini kan kita pakai flex, jadi dia mendatar kan. Sekarang kita pengen supaya kalau nanti dikecilin, kita bisa dia bisa di atas atau di bawah, pokoknya menyesuaikan. Nah, itu kita jangan pakai flex. Di sini kita pakai flex, berarti kita di sini kita jangan pakai flex. Kita kasih di sini tambahin misal kita lihat ke sini dulu ya, pakai SM atau small. Smallnya di sini dia 640. Jadi nanti kalau dia ukurannya berada di 640 atau ya 640, dia akan menyesuaikan, dia akan jalan lah nih si SM ini. Misal gini ya, jadi kalau kayak gini, tunggu, ini kita bikin besar dulu. Udah. Ini kita pakai di sini SM
Kita kasih ini. Sekarang kita lihat, ini dia nggak masalah ya, karena ini ukuran large-nya. Sekarang kita kecilin. Nah, kalian bisa lihat ya, dia pindah. Hello World-nya kan tadi di ujung sini, harusnya dia flex tadi, mendatar. Maksudnya sebaris lah. Nah, ini sekarang karena kita pakai SM, karena dia menyesuaikan dengan ukurannya, dia jadinya ke atas, pindah Hello World-nya. Misal kita giniin lagi, kecilin. Nggak bisa, ada segini aja. Ini tuh, begitu aku besarin, dia akan kembali ke tempat posisinya atau pakai flex lagi. Tapi kalau kecilin, dia akan pakai si SM ini. Jadi tulisan Hello World-nya dia ada di atas. Jadi dia menyesuaikan. Dia itu jalan ketika tabnya itu ukurannya kurang lebih itu 640 px. Ya, jadi kayak gini nih. Nah, ini nggak tahu sih kalau ini misal kayak gini tuh. Oke, ini ya ini pakai gimana ya? Ya, ini pokoknya dia sudah menyesuaikan dengan si SM. Tapi kalau begitu large, dia nggak ada permasalahan ya. Jadi dia tetap pakai flexnya gitu. Ya, jadi kalau ukuran si layarnya ini kan itu ya berapa? 640. Berarti nanti kalau ukuran layarnya 641, 642, 643 ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, dia nggak akan tetap berubah karena minimumnya kan 640. Kalau ya 640. Berarti kalau selama itu bukan 640 ya dia akan tetap flex, dia akan pakai si flex ini. Tapi kalau misalkan dia 640 ke bawah, ya 640 pokoknya minimumnya itu baru dia jadi si small atau si SM ya. Kalau di atas masih 641, 42, 43, 642 maksudnya 641, 642 ya dia nggak masalah, dia akan tetap pakai flex gitu. Oke, sekarang aku mau bikin gimana nih? Aduh. Nah, aku pengen bikin si Hello World-nya ini ada di aku pengen bikin mereka ini ada di tengah. Kita pakai di mana ya? Di UL. Aduh. Oh, nih. Salah lihat. Oke, di sini dalam UL itu kita kasih justify nya, kita kasih center. Terus aku pengen nih margin topnya dibikin kalau dia mengecil, ini kan nggak ada margin topnya ya. Aku pengen kalau dia dibikin SM, maksudnya ya pokoknya dikecilin, dia itu aku pengen ada margin topnya. Tapi kalau biasa ya dia biasa aja. Jadi kita bisa pakai kayak gini ya, justify center, terus kita kasih MT, kita kasih margin topnya 5, terus kita tulis di sini SM MT strip 0. Jadi kalau ukurannya nggak kurang dari MT, jadi nggak akan ada marginnya. Tapi kalau dia kurang dari dari SM, dari SM itu dia bakal muncul marginnya atau jaraknya. Misal kayak gini ya, kita lihat. Nah, ini kalian bisa lihat ya, tadi kan ini nggak ada jaraknya, sekarang ini ada. Tapi kalau aku besarin layarnya, nah dia nggak berpengaruh karena maksudnya nggak ada MT-nya, nggak ada margin top-nya, jadi dia tetap biasa. Tapi kalau aku giniin, nah ada jaraknya ya, gitu. Terus aku coba pengen si title-nya ini kayaknya terlalu tipis ya. Kita pakai font bold aja deh. Kita kasih bold biar menyala. Mana? Oke, kita gedein.
Nah, tebal ya, jadinya kelihatan, gak kurus lagi dia. Oke, sekarang kita mau bikin grid. Nah, sebelum itu aku pengen ini aku copy dulu yang H3 ini. Ctrl C, terus pen aku copy. Aku pengen edit ya. Pen copy, terus habis itu aku taruh di di sini, di bawah div ini. Kita Ctrl V, terus kita pakein div di bawahnya. Habis itu kita bikin class di dalam div. Kita pakai class, kita kasih classnya itu text strip. Kok teks, kita kasih w 4/6. Kita kasih nya 5. Kita kasih lagi di sininya mx auto. Kita tulis di sininya jangan hello lagi ya. Kita tulis misal portofolio kayak gini misal. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita mau bikin kelas lagi. Oh iya, sebenarnya kalian kalau mau bikin kelas tuh nggak harus dari div gitu sih nulisnya. Kalian bisa pakai titik dot gitu, terus kalian tulis misalkan kayak H-40 misal kayak gini, terus kalian enter. Nah, jadi deh. Terus kalian mau nambahin, aku mau nambahin tulisan border. Kok tulisan? Aku mau nambahin border, maksudku bordernya kok bottom, bordernya 2, border 2. Terus aku mau nambahin border gray. Terus aku mau tambahin, salah, graynya kita bisa pilih dulu ya. Kasih ini deh yang berapa ya, segini deh. Ini apa? 800. Kita kasih border gray. Terus habis itu kita kasih flex. Kita kasih flex di sini. Habis itu kita kasih justify center. Habis itu kita kasih item center. Item center. Oke, kita lihat hasilnya. Kita belum nulis. Kita tulis di sini misalkan yuhu. Kita lihat. Oke, dia ada di tengah. Nah, sekarang gimana kalau aku bikin ada 3 ginian, ada 3 div. Coba ya, kita coba save all. Jadiin 3. 1. Kaget. Nah, kayak gini. Terus kita ganti ya biar kelihatan beda. Yuhu. Terus apa lagi ya? Ya H lah ya. Ya H. Nah, yehe. Duh, nggak ada ide guys. Biarin aja ya. Yuhu ya hayehe. Nah, kita lihat sekarang ke sini. Nah, dia jadinya kayak gini ya. Ke bawah di kotak-kotak ada yuhu, yaha, dan yehe. Nah, tadi kan kotaknya itu ke bawah. Sekarang kita pengen bikin kotaknya itu 3 ke samping.
Berarti kita masukin di samping MX Auto ini, kita kasih grid ya. Kita kasih lagi grid lagi. Terus kita giniin. Kita kasih minus, kita kasih calls. Karena tadi aku bikinnya 3 yuhu ya hayehe, berarti kita pakainya 3 di sini. Kita coba. Nah, ya kan? Jadi ke samping ada 3. Terus kalau misalkan aku mau bikin 4, tapi kan ini cuma ada segini ya. Nah, kosong karena nggak ada isinya. Kalau aku tambahin mungkin ada, tapi kita karena cuma 3 aja, udah kita kasih 3 aja ya. Kita bisa lihat. Nah, yuhu ya hayehe. Oke, sekarang aku pengen bikin supaya si tiap kotak itu punya warna. Misalkan kita kasih berarti di item center. Sampai item center ini kita kasih warna. Kita pakein BG, kasih apa ya, samain atau enggak ya, samain deh biar nggak pusing. Kalau gitu kita pakai ini. Kok nggak bisa? Ini di sini Control Shift Alt. Nah, biar jadi. Kita kasih BG, terus kita kasih ini. Kok ini minus. Kita kasih warnanya yang agak ini, kayak gini deh, BG Slate 300 ini. Oke. Terus sekarang kita mau ngasih supaya dia kayak tadi nggak bulat-bulat banget gitu. Kita kasih di sini berarti nggak bulat, nggak kotak-kotak banget. Kita kasih rounded. Roundednya kita kasih rounded nih shape MD. Oke. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, lihat ya, udah nggak sekaku tadi, maksudnya udah nggak kotak, nggak siku lagi, dia agak tumpul, udah tumpul. Nah, sekarang kita pengen, ini kan mepet-mepet banget nih, nempel-nempel banget. Sekarang kita tambahin di sini, di samping sini kita kasih namanya gap. Kita kasih gap 4 ya. Gap 4. Kita lihat hasilnya ya. Jadi setiap kotaknya itu ada jaraknya. Jaraknya gimana ya? Kalau mau lihat sebenarnya dia tuh nggak bisa kelihatan sih tadi. Nih, kalau kita kasih gapnya 4, itu sama aja kita ngasih setiap jarak kotaknya itu 16 px, 1 rem atau 16 pixel gitu ya. Nah, sekarang biar tulisannya makin kelihatan, aku pengen kasih di sini, kita kasih teks XL. Kita kasih teks di sini 5XL biar lebih kelihatan, lebih jelas. Coba kita lihat. Ya, dia jadi lebih besar ya. Terus mungkin kalau pengen kita biar bikin kelihatan banyak, aku mau bikin ini jadi ada 6. Ini kita copy aja semuanya. Oke, Ctrl C, turun ke bawah, kita Ctrl V. Ini udah ada 6. Ya, aku bingung mau namain apa lagi, tapi kita kasih 1, 2, 3 aja ya. Udah ini bingung. Kasih 1, bawahnya kita kasih 2, sininya kita kasih 3. Oke, kita lihat hasilnya ya, ini jadi ada 6. Terus gimana kalau kita perkecil coba layarnya? Ya, jadi jelek, dia nggak oke guys, keluar tulisannya berantakan. Nah, coba kita Oke, sekarang kita mau bikin supaya ininya lebih rapi ya.
Gimana ya, coba kita kekas ini, terus kita bikin coba gini, grid calls, grid calls 1, coba 1, terus kita tulis md grid call. Pakai S guys, aku salah. Calls harusnya bingung. My grid calls kita kasih di sini. Kok my md grid calls 2. Bingung. Grid calls 2, terus kita di sini kita kasih lg ini, kita kasih grid calls 3, grid. Nah, ini ada nih, grid calls 3. Terus apa teksnya kita kasih tetap 5XL. Coba kita lihat ya, kita run. Nah, lihat ya guys, ini kalau tampilannya kita kecilin, kalau kita perbesar. Oke. Jadi kalau kita mau bikin dia supaya responsif, menyesuaikan dengan ukurannya, kita bisa bikin kayak gini. Kayak gini ya. Oke, jadi tadi aku baru nunjukin kalau misalkan grid satunya doang ya. Coba kalau misalkan kita baru gini doang ya tadi. Nih kalau misalkan aku kasih ukuran segini, dia akan jadi 1, maksudnya jadi 1 baris. Terus kalau aku perbesar dikit nih, dia akan jadi 2, sama kayak tadi yang perintah yang kita bikin. Mana nih, md grid calls 2, terus kita large, kita perbesar, maksudnya kita ukuran layar. Nah, dia akan jadi 3 gitu. Oke teman-teman, sampai sini aja dulu untuk tutorial Tailwind CSS untuk pemulanya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian dan buat aku sendiri tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.